sifat yang wajib bagi Allah itu 20, terbagi ke dalam 4 kategori. Satu, nafsiyah, ada satu yaitu sifat wujud. Yang kedua, salbiyah, ada 5, kidam, bako, muhalafatul hawadisi, qiyam binafsi, wahdaniyat. Kemudian sifat ma'ani, ada 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, sifat maknawiyah juga ada 7, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Sekarang kita bicarakan sifat nafsiyah terlebih dahulu. Ada satu, yaitu sifat wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibun lahul wujudu wal qidam, kadza baqa'un la yusabu bil adam. Pawajibun, maka wajib lahu bagi Allah, al wujudu itu sifat wujud, wal kidamu dan sifat kidam. Kada begitupun baqaun sifat baqa, la yusabu tidak dicampuri apa baqa bil adam dengan tiada. Nah, sifat wujud itu ya, menurut ulama selain mazhab atau selain pendapat Imam Asy'ari ini, menurut selain Imam Asy'ari, sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah, sifat yang tidak pernah lepas dari zat. Tetapi tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Sok, bisa kelihatan nggak sifat wujud? Enggak. Sifat ibtikor, butuhnya makhluk kepada Allah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi tidak pernah lepas dari makhluk. Sifat tahayyuj, butuhnya, sifat butuh bagi jirim itu juga sifat yang tidak pernah lepas dari jirim, tidak kelihatan, tidak bisa dijangkau oleh panca indera, mata, telinga, hidung, lidah, tangan. Makanya tadi dikatakan gula dan manis itu bukan sifat nafsiyah. Kenapa? Karena bisa diidrok, masih bisa dijangkau oleh rasa. Kalau sifat nafsiyah tidak. Nah, sama dengan wujud. Wujud itu sifat nafsiyah, sifat yang tidak pernah lepas dari zat. Tatkala ada zat, pasti ada sifat wujud, tetapi tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Ya, awas, hati-hati. Beda dengan gula. Kalau gula mah bisa dijangkau oleh rasa. Ya. Nah, jadi tatkala ada zat pasti ada sifat wujud. Ini pendapat selain Imam Asy'ari. Tetapi menurut Imam Asy'ari, wujud itu ainuz zat. Oleh karena ainuz zat, maka menurut beliau tidak ada tuh sifat nafsiyah. Ya, ini ada sifat nafsiyah. Nah, oleh karena itu tidak ada sifat nafsiyah. Namun ingat,
antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, mereka semua sepakat wujud itu adalah sesuatu hal yang tidak lepas dari Allah. Allah itu maujud, cuma timbul perbedaannya sifat wujud itu apakah sifat ataupun bukan, gitu aja. Mereka sepakat Allah itu ada, cuma yang jadi perbedaan ada itu, wujud itu sifat ataupun bukan. Menurut Imam Asy'ari bukan sifat, wujud itu bukan sifat tetapi ainu zat. Menurut selain Imam Asy'ari wujud itu adalah sifat. Buktinya suka didalili, mana dalilnya sifat wujud, gitu ya. Udah, kita kembali lagi. Jadi kita ikutin pendapat selain Asy'ari ya, yang menyatakan apa tadi? Wujud itu adalah sifat. Nah, ada sedikit tambahan. Wujud Allah itu wujud zati. Wujud itu ada dua, satu wujud zati, dua wujud goer zati. Catat, satu wujud apa? Zatiyun. Apa wujud zati itu? Wujud jati itu adalah wujudnya karena zatnya, bukan karena yang lain. Artinya tidak karena pengaruh yang lain. Allah itu ada, adanya bukan karena terpengaruh yang lain. Maka disebut wujud zati, wujud li zatihi la li ilatin. Ilat itu sebab, lawan dari ilat lah itu lidatihi. Paham? Berbeda dengan wujudnya makhluk. Kalau wujud makhluk, wujud goer zati. Sok bagi dua, wujud zati, wujud goer zati. Wujud zati adalah wujudnya li zatihi la li illatin. Adanya itu karena zatnya, bukan karena sebab yang lain. Jadi yang lain itu tidak berpengaruh akan adanya. Siapa itu? Wujudnya Allah. Yang kedua wujud goer jati. Wujud goer jati wujudnya makhluk. Kenapa? Karena wujudnya makhluk mah karena yang lain. Siapa yang lain itu? Allah. Jadi ketika mengatakan Allah ada, makhluk ada, nah sama-sama ada ya, tapi substansinya beda. Kalau wujudnya Allah wujud zati, wujudnya makhluk wujud goer zati, gitu ya. Nanti dalam hikam ada tuh, al-kaun kulluhu zulmah wa innama anaruhu. Kaun itu, makhluk itu nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Nah dari situlah wujudnya Allah zatiyun, wujudnya makhluk goer zatihi. Bisa dipahami ya? Lanjut. Allah wajib disifati sifat wujud. Lawan daripada sifat wujud adalah sifat Adam. Nah dalilnya langsung aja. Dalilnya sifat wujud itu adalah adanya makhluk. Dari mana makhluk ini bisa menunjukkan akan keberadaan Allah? Makhluk itu alam ya, wujudul alam adalah dalil adanya Allah itu wujudul alam, adanya alam. Dari mana dasarnya alam ini bisa jadi dalil akan keberadaan Allah? Kita kupas dulu. Alam itu terdiri dari zirim dan aron. Apa?
alam ini terdiri dari jirim dan arod. Arod itu apa? Sifat. Contohnya apa? Gerak, diam. Kalau kita perhatikan satu aja dari arod itu gerak dan diam. Apakah kita selalu gerak? Pasti tidak. Jawabannya pasti. Apakah kita selalu diam? Pasti tidak. Ketika kita gerak, hilang diam. Ketika kita diam, hilang gerak. Jadi selalu apa? Berubah. Ketika diam kita hilang gerak, ketika gerak hilang diam. Oleh karena itulah maka antara diam dan gerak itu namanya tagoyur. Apa? Tagoyur, berubah. Paham? Setiap yang berubah itu pasti adanya setelah tiada. Jadi tiada dulu kemudian ada. Segala sesuatu yang adanya setelah tiada atau tiada dulu kemudian ada namanya hudus. Apa tuh? Hudus. Jadi diam, gerak selalu berubah. Yang selalu berubah itu hudus baru. Setiap yang baru pasti butuh kepada pembaru. Maka dengan demikian arod, sifat itu berubah. Sifat itu kalau selalu berubah baru. Setiap yang baru butuh pembaru. Pembaru itu yang mengadakannya. Paham? Nah sekarang arod itu ada pada apa tadi? Pada jirim. Atau arod itu ada pada jauhar. Kalau arodnya baru, sedangkan arod tidak pernah lepas dari mana? Dari jirim. Maka otomatis jirimnya pun baru. Apa? Jirimnya pun baru. Arod tidak pernah lepas dari jirim, sedangkan arodnya baru, maka jirimnya pun baru. Jadi kesimpulannya gimana? Arod baru, jirim baru. Setiap yang baru butuh kepada pembaru. Maka oleh ulama mantik dijadikan kesimpulan al-alam mutagoyir. Alam itu berubah. Wa kullu mutagoyir hadisun. Setiap yang berubah itu baru. Maka al-alam hadisun. Alam itu baru. Ae wujuduhu bada adamin. Adanya setelah tiada. Maka terus lagi, setiap yang baru wa kullu hadisin yahtaju ila muhdisin. Setiap yang baru butuh kepada pembaru. Saya ulangi. Alam ini terdiri dari jirim dan arod. Arod itu adalah sifat yang selalu berubah. Segala sesuatu yang berubah itu disifati dengan baru. Setiap yang berubah pasti baru. Setiap yang baru butuh kepada pembaru. Maka dengan demikian arod itu butuh kepada pembaru. Arod tidak pernah lepas dari apa? Dari zirim. Oleh karena arod tidak lepas dari zirim, berarti zirim pun baru. Dengan demikian zirim mausuf, arod sifat, dua-duanya baru. Zirim arod baru butuh kepada pembaru. Pembarunya siapa? Allah. Nah, itu baru contoh satu saja. Arod, diam dan gerak. Belum lagi yang lainnya. Apa coba? Yang ada pada makhluk. Suka, benci, senang, susah, gembira,
ya, nelongso, nggih, ya kan? Selalu nggak sedih terus? Enggak. Selalu gembira terus? Enggak. Berubah, ridho, marah. Nah, perubahan itu nggak mungkin ada dengan sendirinya, karena tadinya tidak ada kemudian ada, pasti ada pengada, dan pengadanya itu adalah siapa? Allah. So, jadi dalil sifat wujud itu adalah keberadaan alam. Jadi alam ini menunjukkan akan adanya Allah. Nah, banyak orang-orang yang berdalil dengan sifat wujud. Dulu nih ada orang Arab kampung, orang Badui. Ketika ditanya, Allah itu ada enggak? Dia menjawab, al-ba'rah tadulu al-ba'ir. Tai kering, tai ontak yang kering menunjukkan adanya ontak. Oh, kok jawabannya gitu? Ditanya Allah ada enggak? Dia menjawab apa tadi? Tai onta yang kering menunjukkan apa namanya? Akan adanya onta. Oh, berarti nggak mungkin ada tai onta kalau tidak ada onta. Nggak mungkin ada alam kalau tidak ada yang menciptakan alam. Itu kan logikanya. Berarti nggak mungkin ini alam ada dengan sendirinya. Pasti butuh kepada pengada, yaitu Allah. Nah, sekali lagi, logika akal kita cuma sampai kepada menyatakan bahwa alam ini ada penciptanya. Termasuk Aristoteles. Aristoteles pun begitu mengatakan bahwa alam ini ada penciptanya, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Dia mencari-cari ke sana kemari, siapa ya pencari alam, siapa ya pencipta alam, pencipta alam, Nah, ketika dia sedang gamang mencari alam, keburu mati, gak ketemu dengan Nabi Isa. Lahirnya maka sebelum Nabi Isa. Kalau ketemu aja Nabi Isa atau benar nabi sebelumnya, itu Aristoteles, Socrates, ya. Lagi apa kamu? Saya lagi mencari pencipta alam. Oh, nyari? Iya. Pencipta alam itu Allah. Nah, jadi oleh karena itu untuk menentukan alam ini penciptanya Allah, satu logika, yang kedua apa? Yang kedua syariat. Secara naluri fitriah aslinya manusia ini punya pemikiran alam ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Cuma ada yang buntu, ada yang ketemu dengan pemberi kabar atau ilmu kepada yang mencari siapa pencipta alam, yaitu Rasul. Jadi Rasul itu untuk memberitahukan, kamu lagi bingung ya nyari apa? Nyari pencipta alam? Iya, nih pencipta alam itu, asal kamu tahu Allah. Oh, Allah. Ya, paham? Ini sifat yang pertama apa? Sifat wujud. Kesimpulannya, wujud itu masuk ke dalam kategori sifat nafsiyah menurut selain Imam Asy'ari. Tetapi menurut Asy'ari, wujud itu adalah ain zat, bukan sifat tambahan dari zat. Ya, tetapi mereka tidak bertolak belakang ketika mengatakan Allah itu nyata adanya. Allah itu nyata aja. Nah, kemudian sifat wujud terbagi dua. Satu wujud zati, dua wujud goer zati. Ada wujud jati, wujud goer zati. Wujud jati, wujud li zatihi, la li illatin. Wujud goer zati, wujud li goerihi. Karena yang lain itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sifat wujud, wujudul alam, adanya alam ini. Nah, segitu aja dulu sifat wujud.